teman-teman. Nanti kita masuk ke candi, tapi sebelumnya aku mau kasih materi dulu untuk adik-adik semuanya tentang kapan candi ini dibangun dan kenapa jadi seperti ini dan kenapa masih banyak yang rusak dan sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita hari ini dalam ITZA ITZA ya. Untuk wisata di Taman Wisata Prambanan yang hari ini akan menemani perjalanan teman-teman semuanya untuk eksplor di Prambanan. Sebelumnya aku mau nanya dulu, apa kesan-kesanmu pertama kali melihat bangunan Candi Prambanan? Estetik, asik, 1, 2, besar, 2, 3. Hah? Besar apa gede? Sama bro. Asik, asik, 4, apalagi? Bagus, 5. Apalagi? Oke ya. Nah, aku mulai dari unik, bener unik. Nah ini yang terakhir, unik, bener banget. Bener, ada keunikan di Candi Prambanan. Aku mulai dari kapan candi ini dibangun teman-teman ya. Candi ini dibangun pada tahun 856 Masehi ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tugasnya teman-teman, kalau belum menjawab apa yang aku bicarakan nanti ditanyakan ya. Nah, dibangun di tahun 856 Masehi di abad ke-9 teman-teman ya. Ini dibangunnya. Yang membangun siapa mas? Yang membangun adalah Raja Rakepikatan yang membangun ya, abad ke-9. Dinasti adalah dinasti Sanjaya ya, di masa dinasti Sanjaya teman-teman. Jadi ada dua dinasti yang berkuasa waktu itu, yaitu Sanjaya dan Shailendra. Sanjaya yang membangun Candi Prambanan, sedangkan Shailendra yang membangun Candi Borobudur ya, sebagai candi Buddha terbesar, sedangkan Candi Prambanan sebagai candi Hindu terbesar tercantik tertinggi di Nusantara, candi Hindu ya. Nah, 856 candi ini dibangun, nah, mengalami kerusakan teman-teman. Kerusakannya apa mas ya? Yang bisa kita lihat di sini. Nah, batu-batu yang bertumpuk ini, batu-batu yang masih berserakan ini ya, ini mengalami kerusakan teman-teman. Jumlah keseluruhan candi adalah 240 candi ya. Dari 240 candi baru terrestorasi sekian. Artinya kenapa? Artinya dulu ini mengalami kerusakan yang sangat parah. Kerusakannya kapan? Kerusakannya pada tahun 1006 ya, terjadi kerusakannya kenapa? Karena letusan gunung berapi ya. Gunungnya di mana mas? Gunungnya ada di 20 km di utara sana. Ada gunung yang berdiri di sana namanya Gunung Merapi. Meletus ya, letusan gunung ini kan diikuti dengan gempa-gempa vulkanik ya. Nah, gempa-gempa ini kan menyebabkan bangunan-bangunan ini runtuh teman-teman gitu ya. Nah, itu pada tahun 1006 sebentar ya. Kita scroll dulu ya. Nah, ya teman-teman ya, banyak batu-batu bertumpuk ini semuanya adalah batu-batu candi teman-teman ya, batu-batu candi semuanya asli semuanya itu dari abad ke-9 sampai hari ini. Oke ya, 856 dibangun, 1006 candi ini rusak, ditinggalkanlah sama umat-umat yang ada di sini, berpindahlah mereka ke daerah timur ya, ke Jawa Timur ya, sampai menyeberang ke arah Bali ya. Nah, setelah itu terbengkalai bangunan ini teman-teman, ditemukan kembali kapan? Pada tahun 1793 ditemukan kembali candi ini. Yang menemukan siapa? Seorang Belanda, namanya adalah Cornelius Antonius Lodge ya. Dia adalah stafnya dari Sir Thomas Stamford Raffles yang waktu penjajahan VOC dulu, mungkin di pelajaran di persnya teman-teman ya kan, yang bangun Secretariat Bogor ya, salah satunya Sir Thomas Stamford Raffles. Nah, punya staf namanya Charles, dikirim lawatan ke tanah Jawa, Yogyakarta, yang menemukan gundukan-gundukan batu berbukit ya. Ketika di sini ada bangunan-bangunan candi teman-teman. Nah, itu dari awal mulanya ya, dibangun, runtuh, lalu ditemukan kembali. Setelah itu candi direstorasi ya, dibangun ulang, karena saat ditemukan ini hanya bukit-bukit batu yang abruk-abruk dan banyak ditemui magma vulkan, atau juga ada ditemukan abu-abu vulkanik di situ ya. Direstorasi sampai hari ini. Restorasi dari zaman Belanda selesai satu, namanya Candi Api 1932 angka tahunnya ya, itu pada zaman Belanda. Lalu setelah itu restorasi dilanjutkan lagi sama pemerintahan Indonesia sampai hari ini. Jadi yang kita lihat sekarang ini adalah
adalah bangunan candi hasil dari restorasi, hasil dari bangun ulang. Ya. Nah, sebelumnya kalau ada pertanyaan boleh dipotong dulu nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Aku lanjut ya. Nah, yang kita lihat di sini ya, di sini ada candi yang paling gede yaitu adalah candi Siwa yang tengah. Sesuai dengan prasastinya teman-teman yang